Sekian perkenalan dari kami. Sekarang kita lanjut ke video presentasinya. Selamat menonton. Latar belakang. Perkembangan teknologi komunikasi seluler saat ini semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi yang cepat, stabil, dan berkualitas. Penggunaan perangkat mobile seperti smartphone juga semakin meningkat sehingga menuntut sistem komunikasi yang mampu memberikan layanan yang optimal dalam berbagai kondisi. Dalam sistem komunikasi seluler, kualitas sinyal yang diterima oleh pengguna sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti daya pemancar, jarak antara pemancar dan penerima, kondisi lingkungan, serta adanya gangguan seperti noise dan interferensi. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan sinyal mengalami pelemahan selama proses transmisi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mode analisis yang disebut link budget, yaitu perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan kekuatan sinyal yang diterima. Dengan adanya perhitungan link budget, sistem komunikasi dapat dirancang agar mampu memberikan kualitas sinyal yang baik, cakupan jaringan yang luas, serta kinerja yang efisien. Selanjutnya, pengertian link budget. Adapun pengertian link budget adalah metode perhitungan yang digunakan untuk menganalisis keseimbangan antara daya yang dipancarkan atau transit power dan daya yang diterima oleh atau receiver power. Dalam suatu sistem komunikasi seluler, perhitungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa daya sinyal yang diterima berada di atas nilai ambang atau threshold, sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, link budget juga digunakan untuk menentukan cakupan jaringan atau coverage dan mengevaluasi keandalan sistem komunikasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang power link budget dan kualitas sinyal. Pertama, power link budget merupakan bagian dari perhitungan link budget yang digunakan untuk menentukan kebutuhan daya dalam sistem komunikasi agar sinyal yang diterima tetap memenuhi standar kualitas. Dalam perhitungannya, power link budget melibatkan beberapa parameter penting seperti daya pancar atau PTX, daya terima atau PRX, noise, serta bitrate yang digunakan dalam sistem komunikasi. Semua parameter ini saling berhubungan dalam menentukan kualitas sinyal yang diterima. Selanjutnya, pada sistem komunikasi digital, kualitas sinyal dinyatakan dengan parameter EB per no atau energi per bit to noise density, yaitu perbandingan antara energi sinyal terhadap noise. Semakin besar nilai EB per no, maka kualitas sinyal semakin baik. Selain itu, kualitas komunikasi juga diukur menggunakan BER atau bit error rate, yaitu tingkat kesalahan data yang terjadi selama transmisi. Untuk komunikasi suara, nilai BER yang masih dapat diterima adalah sekitar 10 pangkat min 3, sedangkan untuk data sekitar 10 pangkat min 5. Selanjutnya, jenis link budget. Yang pertama ada uplink. Uplink merupakan jalur komunikasi dari perangkat pengguna menuju base station. Pada uplink, yang diperhitungkan adalah kemampuan sinyal dari pengguna agar dapat diterima oleh BTS. Selanjutnya, downlink. Downlink adalah jalur komunikasi dari base station menuju pengguna. Pada downlink, fokusnya adalah memastikan sinyal dari BTS tetap kuat saat diterima oleh pengguna. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada link budget. Perhitungan pada link budget merupakan perhitungan level daya yang dilakukan untuk memastikan bahwa level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level daya threshold. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan gain dan loss guna mencapai SNR yang diinginkan di receiver. Perhitungan link budget melibatkan beberapa parameter penting yang dapat kita lihat melalui diagram alur link budget dari pemancar hingga penerima. Yang pertama adalah proses dimulai dari transmitter atau pemancar. Di sini terdapat transmit power atau daya kirim sinyal awal yang menjadi sumber utama kekuatan sinyal. Yang kedua, saat sinyal merambat di udara, terjadi berbagai kerugian yang disebut dengan propagation losses. Contohnya seperti free space loss dikarenakan jarak, holding loss dikarenakan hambatan seperti gedung, dan terakhir ada fading akibat gangguan lingkungan. Selanjutnya terdapat antena gain, yaitu penguatan dari antena. Terdiri dari gain pada transmitter dan gain pada receiver yang berfungsi untuk memperkuat sinyal agar tetap optimal. Dalam proses ini terdapat noise dan interferensi. Noise merupakan gangguan alami, sedangkan interferensi berasal dari sinyal lain yang dapat mengganggu komunikasi. Dan terakhir, sinyal ini diterima oleh receiver. Hasil akhirnya adalah receive power
yaitu daya sinyal yang sampai ke penerima dan menentukan kualitas komunikasi, apakah sinyal itu kuat atau lemah. Pada slide selanjutnya terdapat yaitu rumus link budget. Persamaan dalam link budget dinyatakan melalui EIRP sama dengan PTX ditambah GTX dikurang LTX. EIRP sama dengan Effective Isotropic Radiate Power yang merupakan besaran yang menyatakan kekuatan daya pancar suatu antena di bumi. Sedangkan PTX adalah daya pancar, GTX adalah penguatan antena pemancar, dan LTX adalah rugi-rugi pada pemancar. Untuk mencari nilai RSL atau Receive Signal Level, ini adalah level sinyal yang diterima di penerima dan nilainya harus lebih besar dari sensitivitas perangkat penerima. Nilai RSL dapat kita hitung dengan persamaan berikut, yaitu RSL sama dengan EIRP dikurang L propagasi ditambah GRX dikurang LRX, di mana EIRP sama dengan Effective Isotropic Radiate Power, L propagasi merupakan rugi-rugi gelombang propagasi, GRX merupakan penguatan antena penerima, dan LRX merupakan rugi-rugi saluran penerima. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu faktor yang mempengaruhi sinyal. Kekuatan sinyal dalam sistem komunikasi seluler dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kondisi lingkungan, rugi-rugi propagasi, fading, dan noise. Lingkungan seperti gedung, pohon, dan kondisi cuaca dapat menyebabkan redaman sinyal. Fading merupakan perubahan kekuatan sinyal secara tiba-tiba, sedangkan noise dan interferensi merupakan gangguan yang dapat menurunkan kualitas sinyal selama proses transmisi. Baik, selanjutnya yaitu propagasi sinyal atau loss dan loss. Propagasi sinyal dibagi menjadi dua jenis, yaitu line of sight atau loss dan down line of sight atau end loss. Pada kondisi loss, sinyal membuat secara langsung tanpa hambatan, sehingga lebih kecil, sedangkan pada kondisi end loss, sinyal terhalang oleh objek, seperti gedung atau bangunan, sehingga mengalami redaman yang lebih besar. Perbedaan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal yang diterima. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang parameter penting dalam link budget. Jadi, dalam perhitungan link budget itu ada beberapa parameter utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu EIRP, yaitu daya pancar efektif dari antena setelah dikurangi rugi-rugi. Jadi bisa dikatakan ini adalah kekuatan sinyal yang benar-benar dipancarkan ke udara. Terus ada juga RSL atau Receive Signal Level, yaitu daya sinyal yang diterima di sisi penerima. Nah, supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik, nilai RSL harus lebih besar dari batas minimum atau threshold. Selain itu, ada yang namanya petholes, yaitu penurunan daya sinyal selama perjalanan dari pemancar ke penerima. Nah, pet loss ini dipengaruhi dengan jarak, frekuensi, dan juga kondisi lingkungan. Misalnya, ada gedung atau hambatan lainnya. Jadi, intinya, parameter-parameter ini penting karena menentukan seberapa kuat sinyal yang akhirnya diterima oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan link budget dalam sistem komunikasi seluler. Link budget ini sebenarnya sangat penting dalam proses perencanaan jaringan. Dengan perhitungan link budget, kita bisa menentukan jangkauan sinyal atau coverage dari suatu BTS. Selain itu, link budget juga membantu dalam menentukan kapasitas pengguna dan kualitas komunikasi yang dihasilkan. Jadi, dari sini bisa dilihat apakah jaringan itu sudah optimal atau belum. Dalam penerapannya, link budget digunakan di berbagai teknologi komunikasi seluler seperti GSM dan CDMA, supaya sinyal yang dikirim tetap bisa diterima dengan baik walaupun mengalami redaman selama perjalanan. Jadi bisa dikatakan, tanpa link budget, perencanaan jaringan itu bakal kurang akurat. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan ini. Jadi, link budget merupakan metode yang digunakan untuk menghitung keseimbangan antara daya pancar dan daya terima dalam sistem komunikasi seluler. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau kualitas sinyal itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti gain, loss, noise, dan juga kondisi lingkungan. Link budget juga berperan penting dalam menentukan jangkauan sinyal, kapasitas pengguna, serta kualitas komunikasi. Jadi dengan perhitungan link budget yang tepat, sistem komunikasi bisa berjalan lebih optimal, stabil, dan efisien.